Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, amma ba'du. Yang saya sangat hormati Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Staf, kakak-kakak alumni, serta anak saya kelas 12 yang insya Allah tinggal selangkah lagi kalian melanjutkan cita-cita kalian. Dan intinya adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan dengan kesehatan Allah berikan kepada kita semuanya dapat kita manfaatkan, dan terutama tentunya dalam rangka melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia minaz-zulumati ila nur. Hari ini temu alumni, alhamdulillah ada Pak Polisi, ada yang bekerja, ada yang kuliah, dan ini yang belakang tuh ada yang mau ke Jepang ya, 200. Tadi saya bilang mau ke Jepang. Mungkin kemarin sudah pamit agaknya tuh yang belakang yang mau ke Jepang. Ini kayaknya bulan ini, satunya bulan berikutnya kan gitu. Nanti tanya-tanya pada teman-teman kalian, baik yang jadi aparat pemerintah dari perusahaan maupun yang akan ke luar negeri. Untuk itu kepada anak saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas semangat kalian, menyisakan waktu kalian, kan dari awal kan beribadah kalian sampai sini ya sebenarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada panggilan yang berangkat melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Itu jika dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cita-cita kalian semuanya dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf mungkin kami Bapak Ibu guru, staf selama ini mendidik kalian, membuat kalian lebih dewasa. Kemungkinan ada yang belum sempat dewasa juga. Saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Ikutin acara ini hingga akhir, tanya dan mohon motivasikan kepada kakak-kakak kalian. Jika Pak, Kak, saya mau kasih silakan laksanakan, silahkan bertanya kepada kakak-kakak kalian. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Memasuki acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Ima dan Bu Irma. Kepada Ibu Ima kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Budi Warman II, Bapak Haji Mujahidi SAGMM, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Ika Yuliani MPD, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Firmansyah SPD, dan serta Bapak Ibu Guru serta staf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, serta alumni dan anak-anak kelas 12 yang Ibu sayangi. Oke, mungkin untuk pertama kita akan memulai untuk yang PTN atau yang kuliah dulu, gitu ya. Bisa mengenalkan satu persatu mungkin sambil berdiri sih. Nama saya Rindu, saya lulusan tahun 2013, jurusannya pemasaran. Mungkin tahun sekarang udah nggak ada. 2013, lulusan 2013, jurusan penjualan Pemasaran. Sekarang udah nggak ada. Oke, terus angkatan 2013 ya. Untuk kesibukannya saat ini? Kesibukannya saya punya usaha sendiri kayak minimarket. Wow, luar biasa ya. Yang memang sudah ada sebelumnya basicnya waktu SMK-nya dulu pemasaran.
Gitu. Kebetulan saya juga dulunya penjualan atau pemasaran, tapi bedanya adalah mungkin Kak Rindu itu menemukan jiwanya di pemasaran, tapi kalau saya belum sepertinya, gitu ya. Dan juga kita sama ya apa kan ya, gitu. Sama-sama jurusan pemasaran. Tapi Kak Rindu ini berhasil menemukan fashionnya, gitu ya. Oke, berarti untuk saat ini Kak Rindu disibukkan dengan buka usaha, Iya, minimarket. kayak Indomaret, Alfamart, tapi nama sendiri. Nggak franchise, nggak apapun. Luar biasa, ya. Jadi Kak Rindu ini punya usaha sendiri yang namanya sendiri yang tercantum. Ya, gitu ya. Oke, sementara gitu Kak Rindu, terima kasih. Silakan dulu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya? Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Ayu Dewi Dian Puspitasari, biasa dipanggil Ayu. Saat ini saya berprofesi sebagai guru. Saya sebagai guru di Sekolah Noah. Apakah ada yang tahu Sekolah Noah? Iya. Saya guru BK di Sekolah Noah. Saya lulusan tahun 2011. Dulu yang jurusannya masih sekretaris. Apakah saat ini masih ada? Oh, oke. Saat ini sekretaris Iya, di perkantoran. Betul. Yang kalau sekarang namanya apa ya, Bu? OTKP. Oh, oke. Kalau untuk kelas 10 11-nya MPLB, betul. Kelas 12-nya masih OTKP. Mungkin itu dulu perkenalan diri saya. Sebelum terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, Silakan Pak. nama saya Nargis Novianto, biasa dipanggil Agis. Ya, Ancis. siap. Oh, Ancis. Oke, Pak. Silakan aja. Tanggal lahir saya 21 Jakarta 21 November 1992. Oh, masih sangat muda ya. Maksud saya sangat menginspirasi buat adik-adik ya. Oke, lanjut. Saya dulu sekolah di sini di SMK Budiwarman 2, lulusan tahun 2010. Oke, untuk jurusannya? Jurusan saya dulu multimedia. Oke. ...2010 jurusannya multimedia. Pada saat itu wali kelasnya siapa Pak? Wali kelas saya Bu Okta. Oh, oke. Oke, saat ini berarti Saya saat ini berdinas di Polres Metro Jakarta Timur di Satuan Reserse Narkoba. Wow, berarti kita bisa bekerja sama ya. Oke, terima kasih Kak. Silakan kembali. Oke Kak, silakan perkenalan. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Pak, namanya siapa nih? Dedi Alfiansyah, bisa dipanggil Dedi juga. Dedi. Oke Kak Dedi. Dulu jurusan apa Kak? Teknik komputer jaringan. TKJ. Banyak di sini ya anak-anak TKJ. Lulusan tahun 2023. 2023. Oh, baru kemarin berarti ya. Oke, lulusan 2023 jurusan TKJ. Saat ini kesibukannya apa Kak? Kalau saya sebagai Network Operation Center di salah satu PT Fiber Network ISP, Apa tuh? Internet Service Provider. Kurang kedengeran apa? Internet Service Provider. Biar lebih jelas Bapak Ibu dan anak-anak ya. Jadi kami menyampaikannya dengan jelas gitu semuanya ya. Saat ini kan kami undang untuk menginspirasi kalian semua gitu ya. Dan kita semua sih. Ada dua kesibukan. Ada dua kesibukan. Wah, terus apa satu lagi? Konsultan di salah satu kementerian, Bu. Wow, Masya Allah luar biasa. Konsultan di salah satu kementerian. Kementerian apa tuh Kak? PUPR. PU? PR. PUPR.
Wow, Masya Allah luar biasa sekali ya. Berarti saat ini usianya berapa? 19 tahun. Wah, masih sangat muda sekali. Oke Kak, terima kasih. Sementara itu silakan kembali Kak Denny. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Perkenalan namanya siapa nih Kak? Nama saya Devran Awalul Syahrul Ramadan, biasa dipanggil Devran. Untuk saat ini Kesibukannya? kesibukannya Ntar dulu, sebelum kesibukan, dulu ngambil jurusan apa di BIM? sama sih. Jadi Oke Kak, oke. Berarti mengenal adik-adik kelas ini ya, TKJ ya? Iya. Oke, waktu itu wali kelasnya? apa? Wali kelasnya siapa? Di kelasnya MRT, Ika, terus Pak Pak siapa? Oh gitu, oke, berarti Bu Ika sama Fernandi ya? hebat semua. Oh iya, oke, TKJ. Oke, saat ini kesibukannya apa Kak? Ini saya kerja di bagian IT System Engineer di PT Pati Akit Solusi, bergerak di bidang audio visual IT kayak solusi konsultan, meeting room, terus IP CCTV, proyek videotron, video wall. Wow, Masya Allah banyak sekali ya. Luar biasa, kasih aplaus. Oke Kak, berarti kesibukannya saat ini bekerja. Ya. Ya, oke. Berarti lulusan 2023 ya. Oke, sementara itu dulu terima kasih. Silakan kembali. Selanjutnya Kak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Arya Kusuma. Saya lulusan tahun 2023 juga dan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, Kak Arya berarti kasih aplaus. Berarti Kak Arya ini dulunya jurusan TKJ 2023 ya. Oke, saat ini kesibukannya? Saat ini Sesuai saya dengan Amet ya? sedang mengampu pendidikan tinggi di Universitas Negeri Jakarta. Oke, UNJ. Ya. Ya. Untuk jurusannya Kak di UNJ? Saya masuk di jurusan pendidikan teknik elektronika. Jadi, Elektronika. ya. Wow, luar biasa ya, Masya Allah. Sangat-sangat menginspirasi. Oke, berarti kesibukannya kuliah ya? Iya, tugas. Oke, baik. Terima kasih Kak Arya. Silakan kembali. Selanjutnya, oke, dengan Kakak Wisnu. Betul, perkenalkan Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Anggoro, biasa dipanggil Wisnu. Lulusan tahun 2023 angkatan 31 dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan. Wow, Masya Allah luar biasa, banyak sekali ya. Oke, untuk kesibukannya saat ini, Kak Wisnu. Sibukan saat ini sedang mengikuti pelatihan bahasa Jepang. Wow, oh jadi Kak Wisnu ini adalah salah satu yang berhasil mengikuti dan akan berangkat insya Allah ya ke Jepang. Oke. Oke, untuk sementara itu Kak Wisnu terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi semua ya. Masih selanjutnya dengan kakak siapa ini? Selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Perkenalkan, nama saya Safa Bayu Kurniawan, biasa dipanggil Bayu. Saya Bayu. Oke Bayu. Jurusan Teknik Komputer Jaringan juga. Wow, Masya Allah banyak sekali TKJ ya. Untuk kesibukannya Kak Bayu saat ini apa? Kesibukan saya sekarang sedang mengikuti pelatihan bahasa Jepang juga. Oh, berarti termasuk sama Kak Wisnu bareng nih ya. Wow, luar biasa ya. Berangkat ke Jepang, impian semua orang sebenarnya ya. Ikuti pelatihan sampai akhirnya insya Allah berangkat ya. Alhamdulillah. Oke, sementara terima kasih Kak Bayu. Silakan duduk kembali. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Vera.
sebelumnya saya dari angkatan 2009. Wow, seangkatan berarti sama saya ya. Iya. Saya 2009. Ya, saya angkatan 2009. Jurusan saya akuntansi. Wow, luar biasa, masya Allah. 2009 jurusan akuntansi. Waktu itu walasnya siapa kak? Walas Ibu Ayu, oh Ibu Ayu. Oke. Ya, terus untuk kesibukannya kak saat ini apa nih? Oke, saat ini saya menjadi personal banker dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Wow, luar biasa ya. Wow, kasih aplaus. Oh, berarti kesibukannya setiap hari perbankan. Betul. Ya. Oke. Di mana tuh? Di daerah mana kak? Di daerah Jakarta Selatan, di Tebet. Oh, oke, baik. Terima kasih kak. Selamat kembali, masya Allah. Dengan kakak siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau hormat sama Memati. Ya, silakan. Wow, silakan. Wow. Masya Allah, sangat bangga sekali pastinya ya beliau-beliau ini gitu ya. Oke, lanjut kak. Salam perkenalan, nama saya Ilham Fauzi. Oke, Kak Ilham. Ya, boleh dipanggil Ilham, boleh dipanggil Fauzi. Saya lulusan tahun 2010. Wow, oke, jurusannya kak? Jurusannya multimedia. Wow. Sekarang TKN. Kalau sekarang sudah nggak ada multimedia. Masih pak, kelas 12 masih mau menganggapnya multimedia pak. Kakak, sorry. Oke kak, lanjut kak. 2010 jurusan multimedia ya. Oke, di sini banyak juga ya anak-anak multimedia. Ada berapa? Ada 40-an, semuanya hadir kayaknya ya. Di mimpi ya, gitu. Oke, kesibukannya kak saat ini? Kalau sekarang kesibukan saya sebagai sales supervisor di PT Wuling, mobil-mobil Wuling gitu. Bertempat di Lenteng Agung. Supervisor di PT Wuling ya, mobilnya kecil yang, wow, yang mahal itu ya? Oh, tapi tidak terjangkau untuk anak-anak ya pastinya ya, gitu. Oke, berarti saat ini kegiatannya sebagai supervisor di salah satu perusahaan ya. Oke, berarti dari Senin sampai Jumat kegiatannya di kantor. Betul? Ada kegiatan tambahan mungkin? Tidak ada? Oh, oke, bisa sharing lagi. Oke, lanjut kak. Terima kasih Kak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik. Semangat ya. Udah sarapan belum? Mohon izin Bapak Ibu Guru. Halo Miss Ati. Ya ampun Kusianti. Masih ingat aku kan? Mau suka Miss? Tidak apa-apa. Biar mendapat keberkahan. Iya. Oke, silakan kak. Kenalan ya, nama kakak Rika Saputri. Dulu kakak jurusan administrasi perkantoran. Sekarang namanya apa ya kak? OTKP. OTKP. 12 OTKP. Masya Allah. Kakak lulusan tahun 2013. Wow, keren. Untuk kesibukannya saat ini apa kak? Alhamdulillah sejak lulus dari BW bekerja di perkantoran ya. Sekarang di Badan Standarisasi Nasional gitu. Oh, oke, kasih aplaus dulu. Oke, berarti saat ini kegiatannya di kantor ya? Iya betul. Ya, oke, nanti kita cerita-cerita lagi. Iya sih, nanti akan cerita lebih banyak Harus sharing, betul. Sangat biar agar menginspirasi adik-adik kelasnya ini, gitu, memberi pancaran-pancaran beneran buat mereka gitu ya. Oke, terima kasih kak. Iya, Selamat sama-sama. kembali. Siap bos. Selanjutnya dengan kakak siapa nih? Pinky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kak perkenalkan. Perkenalkan nama saya Ana Syafira Hadi, biasa dipanggil Ana. Kak Ana. Mem. Oh, mau sungguh? Boleh banget. Karena dulu aku multimedia, wali kelasnya
hati. Wow, Masya Allah. Sangat terkenang hal-hal yang baik ya, luar biasa. Oke, lulusan tahun 2000. Aku lulusan tahun 2015 jurusan multimedia. Oke, saat ini kesibukannya apa Kak? Saat ini kesibukannya wirausaha. Aku buka klinik kecantikan, beauty spesialis di rumah. Ada akademi juga loh yang Wow, sangat menginspirasi sekali ya, sehingga harus didekati si alumni ya. Masya Allah, luar yang biasa. make up ya, yang fashion nanti sama aku. Bisa ya, di belakang ya. Oke, berarti kesibukannya saat ini wirausaha Ya. punya sendiri Punya ya. sendiri, freelance Wow. makeup artist juga. Luar di biasa, rumah. Masya Allah. Oke Kak, nanti kita share lagi dengan adik-adiknya. Oke, silakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Faradia Nabila. Aku lulusan tahun 2023 jurusan multimedia. Oh oke, jurusan multimedia. Memati juga ya? Enggak, Bu Vera. Oh. Oke lanjut Kak. Berarti kesibukannya saat ini sesuai dengan Amet ya? Ya, saat ini lagi berkuliah di Politeknik Negeri Media Kreatif, prodi penyiaran atau broadcasting. Wow, Polmed, prodinya penyiaran. Banyak sekarang yang mau masuk ke Polmed. Kebetulan. Harus. Ya. Oke, dengan kakak siapa? Langsung di sini aja nggak apa? Sekalian kita ngobrol perihal perkuliahan kali ya. Nanti juga sama Alia. Sini nggak apa-apa sambil begini. Ayo Kak, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amanda Sari Dira Nugraha. Aku lulusan tahun 2023 jurusan multimedia. Wow, oh berarti sama ya, sekelas ya? Sekelas, satu SMK-nya, kuliahnya juga sama? Jurusannya? Jurusannya kalau aku di desain grafis. Oh, grafis, desain grafis. Oke, oke. Ya, terima kasih Ibu Ima. Tepuk tangan sekali lagi buat kakak-kakak alumni dari Ibu Ima. Kita lanjut sesi berikutnya yang tadi mahasiswa udah. Sekarang kita lanjut ke sesi kakak alumni yang fokus di wirausaha. Tepuk tangan buat Kak Ana dan Kak Riftu. Silahkan maju sini Kak, ayo Kak. Berhubung tadi Bu Ima berdiri, kita ikutan berdiri aja kali ya, biar sama. Oke. Kak Rindu dan Kak Ana. Kak Rindu tadi kalau kita ingat pas perkenalan fokus di minimarket Nuansa Lokal. Punya karyawan berapa, modalnya berapa, terus kesulitannya apa. Nanti kita minta Kak Rindu cerita. Lalu tadi Kak Ana tadi fokus di bidang klinik kecantikan. Kita juga pengen tahu pelanggan utamanya siapa aja, pernah ada artis nggak sih ke kliniknya, terus apalagi modal utamanya berapa, dan yang paling penting kesulitannya apa aja. Kita tunggu ceritanya. Kita mulai dari Kak Rindu. Tepuk tangan buat Kak Rindu. Ya, terima kasih Kak Irma. Perkenalkan saya Rindu. Saya itu alumni tahun 2013. Kebetulan wali kelasnya Bu Kusyanti dan gak pernah ganti, selalu Bu Kusyanti. Awal saya cerita bisa bikin usaha ini, tadinya saya lulus sekolah itu, saya kebetulan di sekolah bukan kategori anak yang baik, tapi kategori masuk geng-geng geng-geng bermasalah lah di sekolah. Jadi untuk minat belajar saya untuk kuliah itu jauh. Tapi saya punya Bu Kusyanti yang selalu support saya buat tepuk tangan Bu Kusyanti, luar biasa. Saya selalu dapat support dari Bu Kusyanti. Kamu boleh bergaul dengan siapapun, sebandel apapun teman kamu, kalau kamu merasa otak kamu mampu belajar, yang waktunya kita belajar. Waktunya kita jadi preman boleh jadi preman tapi di luar sekolah.
sampai bolos lewat kantin pun saya pernah, dan saya ketangkep sendiri sama ibu kantin. Jadi saya sering masuk ruang BP bareng teman-teman mengatasnamakan geng. Jadi saya sering berkorban demi geng. Gitu. Jadi ketangkep satu harus ketangkep semua. Tapi prestasi alhamdulillah terbilang bagus. Masih juara ya Bu ya. Masih jadi. Dan sempat dapat undangan kuliah juga untuk ke UGM, tapi saya nggak ambil. Salah satunya kami hadir. Itu kebodohan saya sih yang saya akuin, nggak saya ambil. Di telepon saya nggak terima. Pokoknya saya bilang saya nggak mau kuliah, saya bosan sekolah. Jujur ya, saya orang yang nggak suka belajar duduk terus kita dengerin guru kayak gitu. Jadi tipe belajar saya tuh kayak kita ngobrol langsung, praktek, lebih kayak gitu sih. Jadi makanya saya pas lulus saya bilang nggak kuliah mau ngapain, kata orang tua tuh. Kebetulan keluarga juga berada, tapi saya sering dapat hujatan kenapa kok punya semuanya tapi nggak memilih kuliah gitu. Dan saya memutuskan untuk menikah muda. Umur berapa? 20 mau ke 21. 20 ke 21 sudah dibina dan ternyata suaminya hadir di sini. Kebetulan ada suami saya yang sekarang jadi partner kerja saya. Jadi awalnya kenapa saya memutuskan untuk kuliah, pasti pada ngerasain cewek-cewek capek belajar terus dituntut orang tua harus ini harus itu gitu kan. Saya bilang mau nikah muda aja kayaknya enak deh, ngurus rumah suami suruh kerja. Itu keputusan awalnya. Tapi pas saya jalanin kok bosen ya, kerjaan dapur rumah anak, hidup saya tuh kayak jauh dari teman-teman. Saya langsung kayak bangun tidur, suami diurusin berangkat kerja, terus bangun tidur ada anak, ada ini gitu. Setelah saya mikir nggak bisa diem deh, saya cari kesibukan. Awal mulai berontak, saya usaha thrifting. Saya lewat aplikasi, kalau dulu Facebook lagi rame jual thrifting di Facebook, itu saya jualan di Facebook. Bahkan saya sama suami itu merintis dari nol, walaupun kami dari keluarga berada. Tapi kita komitmen, kita memilih nikah muda, kita gak akan merepotkan. Kita membuktikan kalau nikah muda itu gak salah. Karena kan kita nikah muda karena keinginan. Kita punya niat untuk membuktikan kita mampu. Akhirnya saya sama suami kebetulan waktu itu mahasiswa, pintar studi. Jadi dia kuliah, saya ngurus anak. Jadi untuk biaya kuliah kita biayain sendiri, rumah tangga sendiri. Jadi kita dagang keliling-keliling bazar malam. Saat itu apa yang dijual Kak? Waktu itu pakaian anak-anak, pakaian anak muda. Cuman berjalan 1 tahun saya capek. Kok fashion tuh ganti-ganti mulu. Rasanya capek ngikutin tahun kesini modal tuh. Jadi modal kita tuh jadi harus ganti, sedangkan kita baru produksi fashion yang ini, tahun depan udah ganti fashion lagi. Kita harus mengikuti. Kalau kita nggak bisa ngikutin, ya kita keuntungannya segitu-gitu aja. Sampai berapa tahun ya? 5 tahun. Sekarang nikah udah 5 tahun. Segala macam sampai Mohon maaf saya potong. Saat jualan pakaian itu berapa lama? Sekitar 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun, dan itu belum ada kios atau apa gitu ya. Jadi kita online ke bazar dan kita manfaatin anak muda. Saya bagi-bagi baju ke temen, saya bilang bagus nggak fashionnya, sampai kita pernah pun di gudang ada bekas dagangan kita bagi-bagiin aja. Karena saya kalau misalkan tipenya kalau udah nggak bisa jalan nih, udah mentok otaknya, udah buang aja gitu, anggap rugi. Sampai akhirnya ketemu ke makanan dulu, karena ibu bisa masak, saya jual makanan lewat online. Tapi gitu lagi, nggak masuk lagi. Lalu nyampe ke sembako. Awalnya tuh sembako saya just tip. Tahun berapa? Tahun berapa ya? 3 tahun yang lalu.
saya cuma modal foto online, katalog, sampai akhirnya saya mikir, kok saya kerja untuk orang terus, kenapa enggak tabungan saya gunain. Jadi buka minimarket ini modal nekat, menguras tabungan yang ada. Karena pikirannya gini, saya mau anak saya sekolah di tempat yang bagus dan lingkungan yang bagus, supaya nggak kayak saya yang bergaul dengan lingkungan yang agak-agak bikin stres sekolah sih. Itu di tahun saya itu angkatannya paling terkenal sih, gengnya itu udah guru sampai kepala sekolah. Jangan dicontoh. Iya, jangan ya. Cuman balik lagi saya kasih tahu ya, walaupun kayak gitu kan kita setiap orang punya mimpi ya. Kebetulan hobi saya emang hobinya mimpi. Jadi pengen ini, pengen itu gitu. Tapi gimana caranya saya harus bisa. Sampai nguras tabungan, saya nyoba bikin minimarket. Kebetulan modal awal itu lumayan besar, di atas 150. Cuman karena saya tahu modal usaha itu enggak kecil. Itu dikelola kakak dan suami? Iya, suami tadinya kerja. Saya yang bilang dia Jakarta, dari Sentul ke Jakarta, Kemang, lumayan kan jauh. Jadi daripada di rumah, saya mikir saya belum siap jadi janda. Jadi saya pikir ya udah, suami saya resign aja. Jadi kita jalan berdua. Semakin kita jalan berdua, ternyata alhamdulillah semakin ramai. Kita bisa rekrut karyawan. Terus alhamdulillah Sentul itu toko kami udah lumayan terkenal gitu. Jadi toko sembako ini dimulai dari tahun 2000 sekarang 2022 lah. Iya. Jadi jalan 3 tahun ya kurang lebih. Iya, tapi kalau yang punya toko ini kita nekatkan dibikin pakai toko ini baru 1 tahun. Gitu. Saya pakai trik-trik buat tokonya biar maju itu. Saya tetap buku-buku saya waktu SMA itu masih ada, buku pemasaran, dan saya pun masih suka sharing sampai saat ini, masih sharing sama wali kelas saya. Kebetulan kan buku Syanti itu pemasaran ya. Jadi menurut saya ilmu saya itu masih ada di buku Syanti gitu. Jadi saya merasa ya memang beliau gitu yang mensupport saya, ibaratnya mempertahankan saya supaya tetap jadi anak yang berhasil gitu. Karena kan salah pergaulan ya. Punya kemampuan untuk belajar tapi bergaulnya dengan yang salah. Makanya pas saya udah punya usaha kayak gini, saya selalu menghargai. Kayak ada anak muda ya, Kak saya mau posting boleh, saya nggak ngelarang, saya bilang boleh ambil gambar saya, jual barang saya, kamu nggak perlu belanja dulu, kamu nggak perlu belanja di tempat saya, datang ke toko saya cukup promosiin, kalau kamu butuh barangnya tinggal datang. Jadi gitu, saya nggak gimana-gimana. Jadi karena saya merasa ini punya saya sendiri, kadang gimana ya caranya biar orang rame. Jadi rutin setiap hari Jumat itu saya mengadakan Jumat Berkah, supaya kan kadang kita kadang kan kita ngerasa kita belum cukup amalnya ya, kayak penghasilan lumayan. Kayak dari awal tuh saya cuma buka toko bulan pertama cuma 500.000 sebulan kotor. Lalu bulan kedua saya mikir apa yang harus saya lakuin. Jadi jangan bilang buka usaha gampang, tinggal buka aja. Kita kan harus mikir juga nih, gimana ya biar orang naik. Kita nggak gulung tikar duit gede loh. 150 itu baru modal kecil, belum ruko. Pokoknya kemarin tuh habislah 200 lebih. Saya mikir uang harus kembali. Sebulan jalan, alhamdulillah 1 bulan dengan trik marketing yang saya dapat di SMA, cuma di SMA. Yang kuliah lanjut 2 bulan, 2 semester saya keluar. Karena saya merasa kuliah itu capek, datang ke kampus. Tapi jangan diikutin ya. Saya merasa ke kuliah itu capek, belajar, ketemu dosen, kejar dosen. Kalau kita usahakan, mikirnya ya suka-suka kita. Tapi banyak sih, karena omset bersihnya sehari itu saya bisa omsetnya bisa 40 per
hari. Per hari omset sekitar 40 juta, luar biasa. Dengan komitmen dan prinsip yang luar biasa bareng suami, sampai akhirnya menemukan titik pelabuhan usaha yang tadinya ganti-ganti. Nah, tipsnya apa Kak? Kadang kan ini bagi anak-anak muda, ini kalau Kakak tahu, adik-adik kita ini yang ada di depan kita, mereka juga punya usaha kecil-kecilan di rumahnya. Tapi kadang namanya pemula, kadang merasa jualan ini nggak laku nih, ganti yang lain, sampai akhirnya mereka belum menemukan jualan apa sih yang pas sesuai potensinya dia. Nah, tipsnya gimana Kak, coba? Kalau menurut aku sih jangan nyerah aja, banyak belajar, nggak ada salahnya kok kita nanya. Kalau aku lebih seringnya nyontek, aku emang tukang contek, jadi main ke supermarket, karena kan kita nyari bidang kita nih. Kalau waktu awal-awal, misalkan ngiklanin apa, bunga laku-laku, apa kadang mikir, masa sih kalau mau terkenal harus endorse dulu. Dan alhamdulillahnya nggak perlu endorse, udah rame gitu kan. Balik lagi, jangan nyerah. Kadang gini, misalkan kita kayak posting jualan sama doang, kita merasa kok gini doang, paling untuk 1.000, 2.000. Kalau untuk 1.000, 2.000 kita fokusin, misalkan udah mau nyampe tahap lu mau dikasih rezeki lebih, tapi baru nyampe gitu kita nyerah. Jadi rezekinya buat orang. Jadi intinya nggak usah gampang nyerah, jangan ngelihat orang, jangan kok temennya udah gini, kok kita belum, biarin aja. Kalau aku sih orangnya bodo amat. Jadi kayak sempat dulu kayak gitu, temen-temennya kerja di polisi, ada yang di bank, ada yang di PNS kayak gitu-gitu. Terus aku dibully, aku bilang hidup kita masing-masing. Kalau aku prinsipnya gitu, aku punya mimpi, ya udah aku jalanin aja mimpi aku sendiri. Kalau orang ya bodo amat, kecuali orangnya memotivasi nih. Aku selalu jadi, gue harus bisa kayak dia nih. Tapi gimana ya caranya? Tapi nggak sirik gitu loh. Jadi gimana sih caranya? Gak malu buat tanya. Jangan malu buat nanya, fokus, Belajar. terus belajar, dan Ya, prinsip aja sih, jangan gampang nyerah. Jangan balik lagi. Ternyata emang harus belajar terus. Cuman bedanya kan belajarnya nggak buku, tapi belajar langsung, karena belajar buku itu membosankan. Alhamdulillah lebih baiknya langsung praktek di lapangan. Kalau kayak gini kan aku langsung kayak kalau lagi promosi itu ternyata nggak gampang. Kita bikin promosi, pas datang kita berharap ya udahlah mau rame, syukur nggak, ya udah ternyata antusiasnya banyak, dan alhamdulillah langganan kita udah banyak sampai yang punya toko juga. Nah, tantangannya apa Kak? Tantangannya dihujat sih. Ya karena kata dia, karena rata-rata pada nanya kok bisa jual barang murah dari Alfa dan murah dari pasar, barangnya bener nggak? Terus dapet barangnya dari mana? Pasti lebih sakit sih, bahasanya tuh lebih sakit. Terus kadang ya kalau nggak punya modal gede mah nggak bakalan bisa buka toko gitu. Jadi tantangannya omongan orang yang ngenakin, abaikan aja, tetap fokus sama tujuan. Benar. Balik lagi, kalau mau punya toko besar, orang bilang ya kalau nggak ada modal ya nggak mungkin. Kan modal itu kita kumpulin dari yang kecil. Dari aku juga dari SMA, Gus Yanti juga tahu, aku jualin katalognya Oriflame di sekolah. Sampai aku masuk ruangan kepala sekolah buat nawarin kepala sekolah beli lipstick. Jadi gitu kerjaan. Jadi kalau dipikir masalah marketingnya udah mendarah daging sih kayaknya. Ditambah dapat gurunya Gus Yanti gitu. Gitu sih. Oke, baik, terima kasih Kak Rindu. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Tapi kita lanjut ke Ana sekarang. Terima kasih banyak Kak Rindu. Kak Ana fokus di klinik kecantikan. Betul ya Kak ya? Kita bisa beralih ke sekarang. Kak Ana, tolong ceritakan kesibukannya selain klinik kecantikan dan pelanggannya siapa aja, proses sampai ke titik ini itu bagaimana? Proses sampai ke titik ini, aku awal tahun 2015 itu aku lulus, terus ditanyakan sama orang tua mau kuliah atau enggak. Aku cuma jawab enggak.
Kenapa? Yaitu yang kata si kakak, males kuliah karena capek, ntar mikir lagi segala macam. Udah pikiran aku cuma maunya praktek gitu, nggak mau mikir, nggak mau capek. Terus abis dari situ aku masih ujian nasional sepertinya ya. Terus ijazah belum keluar sama sekali, tapi aku udah nyari tempat khusus kecantikan, beauty spesialis ya, make up. Jadi emang aku hobi, awal tuh hobi dandan, udah bikin alis, bikin eyeliner tuh dari kelas 2 SMA kayaknya suka dandan. Tapi di sekolah aku nggak dandan, kalau keluar tuh aku suka yang cewek. Ya cewek-cewek ini suka dandan. Nah setelah itu kok jadi hobi gitu kan, kok jadi mencintai gitu dunia kecantikan. Setelah dari ijazah belum keluar, aku udah cari tempat khusus. Mamaku bilang, jangan yang mahal-mahal, udah yang murah aja cari, takutnya nggak bener gitu kan. Soalnya aku anaknya mut-mutan kan, ngomong enggak gitu kan, kalau usaha. Akhirnya kursus, murah banget waktu itu kursus makeup pengantin tuh cuma 2 jutaan dan sampai bisa, itu sampai bisa 2 jutaan sampai bisa. Itu aku menurut aku itu paling murah gitu kan. Aku kursus 1 sampai 2 bulan, setelah itu ada lowongan di Latulip Kosmetik atau LT Pro, ada yang tahu? Ya, di situ ada lowongan makeup artist. Aku coba beraniin diri, padahal makeup aku belum apa-apa, masih belentang-belentang, masih yang nggak pantas kayaknya nih buat jadi makeup artist. Aku mikirnya gitu kan. Tapi apa salahnya buat kita mencoba? Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu hasilnya kayak apa. Akhirnya aku interview, tes makeup, masa percobaan 3 bulan, akhirnya keterima di Latulip Kosmetik. Pertama ditempatin makeup di TVRI Nasional, makeupin Dokter Lula Ramang. Itu pertama kali aku makeupin dia. Lanjut ke TV berikutnya. Lama nggak di stasiun TV itu? Di stasiun hampir 1 tahunan deh. 1 tahun. Makeupin artis. Makeup artis. Iya. Akhirnya keluar kenapa? Akhirnya keluar itu banyak sih. Aku bosan orangnya. Aku 1 tahun di Trans TV, TVRI, RCTI ya dahsyat. Aku dulu megang dahsyat subuh jam 2 kan udah jalan. Dahsyat. Dahsyat. Iya, dahsyat. Iya, itu sponsornya Latulip yang pegang. Jadi jam 2 subuh aku udah jalan. Jam 4 kita udah start makeup Raffi Ahmad, Dewi Campur. Semuanya udah ngumpul di situ, udah kita harus makeupin. 1 tahun di situ, terus aku dioper ke luar kota buat ngajar-ngajar beauty class sama bos aku. Aku dipercayain buat ngajar make up di daerah seperti Aceh, Pekanbaru, Medan. Jadi sebagai pengajar tata rias dan tata rambut di berbagai daerah, paling jauh daerah mana Kak? Melabuh Aceh. Melabuh Aceh. Luar biasa. Tapi udah ditempatin ke pertama kali keluar negeri, bener-bener ya, bahasa Inggris aku nggak bagus-bagus amat ya bahasa Inggrisnya. Tapi bangga bisa ke Singapura dibayarin kantor. Ijazah belum keluar. Ijazah belum keluar, aku udah ditempatin di Singapura 1 minggu buat makeupin kedubes Singapura di sana. Sedikit mau tanya Kak sebelum lanjut. Dari Kakak melatih orang-orang untuk tata rias di berbagai daerah dan sampai ke KBRI Singapura, apa ada channelnya? Apa ada relasinya? Siapa yang bikin Kakak sampai ke sana? Atau memang Kakak mencari tahu sendiri Kak? Atau memang ada teman yang ngajak? Itu dari bos, dari Latulip. Jadi dari pimpinan di Latulip. Jadi statusnya Kakak saat berjalan-jalan ke berbagai wilayah itu pegawai di Latulip. Iya, masih pegawai di situ. Jadi kita dipercayain, bos sudah percaya nih dengan hasil makeup kita, baru dia nurunin kita buat ke luar negeri. Begitu. Ya udah sampai 2 tahun di Latulip, pindah ke kosmetik lain karena tipes, capek banget sumpah. Karena ngikutin jam TV tuh dari jam 2 ke malam lagi, ngikutin artis kan dari jam 2 ke malam lagi. Besokannya aku tipes, terus bos aku nyaranin buat istirahat aja di rumah. Terus abis itu aku pindah lagi ke kosmetik lain gitu. Sampai akhirnya Kakak berlabuh di klinik kecantikan ini sampai mendirikan
dengan nama sendiri itu di tahun berapa, kenapa? Ya, terus selesai dari Lakulit aku pindah ke Amaranti Kosmetik. Itu PT Kosmetik juga yang ada di Perkampuran, yang kalau ada yang tahu mungkin PT Immortal. Aku ditempatin di RTV, Raja Wali Televisi, aku makeup presenter, polan-polan, 1 tahun aku di situ. Sejak itu baru pindah ke klinik kecantikan. Aku pengen nyoba sih yang kayak maksudnya monoton, tapi emang aku hobi gitu, bikin cantik muka orang gitu, kayak kepuasan sendiri ya Kak. Kalau misalnya melihat orang mukanya cakep gara-gara kita kayak gitu, itu kepuasan sendiri gitu. Akhirnya aku nyoba, kenapa nggak coba ke ini aja, ke klinik gitu kan. Akhirnya aku jadi pengalaman di klinik kecantikan 3 bulan, cuma 3 bulan doang sih, nggak sampai setahun. Setelah itu aku baru kursus sama dokter klinik kecantikan. Setelah itu baru buka usaha karena aku capek banget waktu itu di kliniknya di Lebak Bulus. Capek banget ya Kak, kerja dari Cibinong ke Lebak Bulus, pulang pergi, pulang malam pagi, pulang malam, pulang pagi. Udah akhirnya aku memutuskan untuk buka usaha sendiri gitu. Ini udah ini ada Kecantikannya namanya apa Kak? ada siapa? Ada di mana Kak? Ada di CCM, ada di tahu CCM Cibinong City Mall. Ya, dari situ cuma 5 menit. Jadi aku buka sendiri di rumah, aku juga buka akademi. Mungkin ada yang mau kursus nanti selepas lulus ya kan. Karena kan aku pikir kalau ini kecantikan itu gak akan ada habisnya ya. Pasti ada wanita, pasti setiap ada wanita pasti mau percantik terus. Nah iya, jadi itu peluang bisnis juga buat kita semua. Apalagi mungkin yang punya kantoran gitu, pengen punya sambilan salingan gitu kan, jadi LS terapis atau jadi makeup artist, kan bisa juga Kak. Siapa aja yang udah pernah Kakak make upin dari public figure? Boleh sekali ke bawah. Kakak Orius, Kak Orius. Sebelahnya, sebelah terus ya, terus lagi, terus. Ini luar biasa. Ini tuh namanya. Tahun berapa Kak? Itu tahun berapa? 2016, 2017 Kak. Iya. Terus sempat kursus juga sama Nadia. Ini istrinya Visi Melani, boleh? Istrinya Kevin Aprilio yang sekarang menjadi istrinya, dulu masih pacaran. Visi Melani. Cara tadi promosi biar cepet dapat pelanggan itu gimana Kak? Promosi biar dapat pelanggan, tingkatin kualitas kita, ramah sama orang, jangan judes. Apalagi kita jadi buka usaha sendiri ya, harus luas, terus harus berani mencoba yang baru. Namanya kecantikan ya Kak, maksudnya setiap tahun tuh upgrade gitu kan. Gak mungkin kita stuck alis kita cuma segaris gitu, kita harus upgrade lagi. Gimana nih tren yang baru gitu kan, alat-alat apa yang baru sekarang baru keluar, kita harus ikutin kayak gitu. Yang pertama sih Kak, jadi harus update dan tetap harus betul, haus akan ilmu. Iya benar, jangan yang pernah udah stuck, udah aku punya cuma makeup aja tok, cuma makeup, jangan kayak gitu. Kita harus berani coba, mau ada yang baru nih, apa nih yang kita suka, yang kita tekunin, ikutin gitu. Sekarang mau tanya Kak, pendapatan dari MUA ini berapa kira-kira? Pendapatan dari MUA sebenarnya enak banget loh jadi makeup artist, karena kita cuma beli sekali produk itu bisa dipakai berkali-kali, ratus kali. Berarti kita mau jual produk, kita jual jasa, mau buat eyelash jadi eyelash terapis maupun jadi facial terapis, kita mau jual jasa kita yang dibeli, bukan produk kita. Makanya kalau misalnya ditanya itu misalnya kamu beli bedak satu channel 1 juta, nah kamu makeup pengantinannya udah bisa 2.500.000, itu sudah udah balik modal gitu loh. Oke, baik, terima kasih Kak Ana. Nanti kita ada sesi tanya jawab di akhir acara. Kak Ana katanya punya voucher ya. Atau karena Kak Ana mau segera bergegas pergi, ada yang mau ditanya khusus Kak Ana? Ada yang mau ditanya enggak? Ada ini yang cewek-cewek yang suka make up. Ayo, yang cowok Kak, mau tanya, ini kan kalau MUA itu nggak jauh dari perempuan. Nah kalau laki-laki biasanya perannya apa? Kalau misalkan di area tata rias
gitu. Biasanya kalau makeup tuh harus yang wajib stylish karena tuh di layar kan kadang berminyak ya. Itu wajib dibedakin. Apalagi palanya ada tuh salah satu presenter aku yang palanya botak. Jadi jangan lihat botak aja, padahal tuh palanya tuh dipakai eyeshadow warna hitam gitu biar lebih pekat. Oh gitu. Tetap pakai foundation karena Tetap harus dengan sentuhan makeup ya. Putri, ada yang mau ditanya Put? Farhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana dari 12 OTKP. Aku mau nanya Kak, kesulitan apa sih selama jadi MUA? Itu kan dari 2015 sampai sekarang. Kesulitannya apa aja gitu? Terus solusinya gimana sih dari kesulitan itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kesulitannya bangun subuh kali ya. Ya itu udah kewajiban, kita bangun pagi udah kewajiban. Kesulitannya adalah sekarang kompetitor makin banyak, kita harus upgrade skill setiap tahunnya, kita harus kursus, kita harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya, mengeluarkan biaya yang lumayan besar untuk mengupgrade ilmu. Dan terus banyak yang lebih murah sekarang, bukan main cakep-cakepan sih, sekarang main murah-murahan. Siapa murah, itulah banyak customer-nya, padahal dia nggak tahu kualitasnya seperti apa, kayak gitu. Iya. Jadi peka kebutuhan dan peka peluang. Ya. Oke, baik karena katanya ada yang voucher, boleh. Jadi ada kuis nih dari kanan, siap-siap dijawab karena ada yang boleh ya. Cowok boleh. Ini vouchernya diajak nggak Bu? Vouchernya buat Mr. Treatment. Di sini ada salah satu customer aku loh, Nana Ayu sama suaminya. Ya, kita oke ya. Siapa yang cepat follow IG Anisha Beauty lebih dulu. Anisha _beauty. Dokum diajak nggak Bu? Amalia Zafifah ya. Terima kasih ya Ibu. Gua mah pinter dia jurusan. Masih ada kesempatan lagi teman-teman. Ya, masih ada dua lagi. Yang kedua, sebutkan tahun berapa saya lulus. Makasih ya Kak. Makasih Rindu. Ya, udah cukup. Ada lagi yang terakhir. Oh masih ada yang terakhir bocornya. Apa perbedaan facial dan make up? Ayo wajib bedanya facial dan makeup. Ini kan alumni juga boleh jawab ya. Anak dokum nggak Bu? Sedih banget gak diajak. Ya, dan facial dan make up jelaskan. Kalau facial itu dari yang saya tahu itu adalah treatment untuk baik kulit itu untuk kulit tapi beda sama Oke, kalau make up itu produknya seperti apa? foundation.
sertifikat untuk sertifikasi kalian jurusannya, baik TKJ, multimedia, AKL ataupun TKP, betul ya? Dan di PPKP itu banyak ya. Kebetulan kan kalian di TKJ. Dari jurusan lain ada nggak AKL? Kalau dari tingkat Pak Suryo kan, Pak Suryo ya, jurusan kita kenal. Ya. Jadi setiap jurusan itu ada, cuma waktunya berbeda-beda. Kebetulan pada saat itu jurusan TKJ rezekinya. Baik. Kira-kira pertanyaan untuk keduanya nih, karena tadi udah diingetin Bu Ima, Pak, makan siang. Mungkin udah sedikit lagi makan siang. Pertanyaan terakhir nih. Kalau tadi wawancara, sekarang bagaimana sih keadaan mental kalian ketika masuk ke dunia kerja? Apakah betul-betul kehantam? Tadi kan ada Kak Ilham ya, bilang dunia kerja itu jahat. Nah sekarang ini fresh graduate, gitu kan? Kira-kira mentalnya sekuat apa? Saya mau tanya dan kita semua dengarkan. Untuk saya di Fiber Network ini, ISP ini, kami sekitar 4.000 klien itu kita memegang semua operasionalnya Pak, seluruh Indonesia, terdiri dari sekolah maupun sekolah, masih sekolah ini juga memakai itu. Sekolah ini juga dari perusahaan dan kementerian maupun government semua itu fresh graduate di kantor saya mungkin sangat terpandang ya Pak, karena di kantor itu banyak yang sudah profesional. Iya, bidangnya udah ahli. Iya, udah ahli, dan namun ada juga plus minusnya Pak. Yang seperti yang minus itu mungkin ada yang tidur saat jadi apa? Jaga syuting ya. Pernah saya beberapa kali rekan saya tidur dan saya juga sendirian di situ untuk menghandle ribuan klien tersebut Pak. Sendiri. Makanya mungkin mental di situ juga kena banget ya. Ya. Apalagi banyak ini apa, kata-kata tidak enak juga dari klien apabila kita melakukan kesalahan fatal maupun enggaknya, itu mungkin bakalan jadi harus mental sih. Tapi masih aman? Alhamdulillah. Coba ke Kak Efrat sekarang, mentalnya bagaimana ketika menghadapi Allah Rasulullah kerja? Aja kayak mau kayak mencari kerja itu gak usah sampai stres lah, bingung mau ngapain, jalanin dulu. Terus kalau jadi kerja, mungkin kalau di saya untuk ketemu klien, apalagi yang ke tugas kemarin saya itu orang Norwegia, aduh saya pusing banget. Bahasa karena bahasa Inggris saya nggak kurang banget. Jadi saya ada sih tidak pengen sama bos kalau untuk ketemu klien gitu. Itu aja sih. Jadi saya juga pengen bukan bahasa Inggris saja. Oke, mentalnya lebih ke bahasa ya. Iya. Kita siap nggak siap, bahasa itu harus jadi bekal buat kita. Oke, kuncian terakhir ini dari berdua. Ternyata selain persiapan kompetensi kita harus ada mental, betul ya. Karena ketika masuk dunia kerja kita pikir mah paling atasan yang ngomong-ngomong ke bawah, misalkan begitu kalimatnya. Tapi ternyata ada dunia dari luar masuk juga. Nah itu yang kita harus siap. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang kita harus jaga proteksi diri kita biar apa? Biar kita nggak kena mental. Oke, tepuk tangan untuk Kak Defra dan Kak Indra. Mungkin saya kembalikan lagi ya kepada Bu Irma. Oke, baik, terima kasih Pak Fakur, dan silakan ke kursinya Kak Defra dan Kak Dewi. Dan sekarang selanjutnya Kak Rika dan Kak Ayu. Kak Ayu bisa sekilas saja, mengingat waktu sudah sangat kanakis, mohon bersabar ya. Biasanya yang spesial di akhir. Oke, Kak Ayu dan Kak Rika, pertanyaan yang tidak jauh berbeda. Apa kesibukannya saat ini dan tantangannya apa menghadapi kesibukannya? Mulai Kak Rika. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, biar semangat ya. Udah mulai ngantuk ya. Perkenalan saya Rika. Jadi kesibukan saya di kantor ya sebagai
sebagai staf administrasi umum. Saya sudah bekerja sekitar 10 tahun lebih di berbagai macam perusahaan dan sekarang di pemerintahan. Bidang apa sih? Bidang administrasi, HR, sekretaris, dan finance. Terkait tantangannya itu ya kayaknya tantangannya itu menurut saya pribadi yang pertama itu insecure, kita tuh merasa nggak percaya diri gitu. Itu menjadi tantangan, menjadi motivasi juga sih saya harus berani dan menghadapi apapun, karena kalau kita berani, kita merasa mampu, insya Allah kita akan menjadi maju daripada yang sekarang gitu. Lalu kalau di dunia kerja ini tantangannya pasti ada seperti haters ya, dan itu biarkan selalu lah. Yang penting kita bersikap profesional di kantor dan kerja dengan baik. Kalau dirasa tantangan kerja saya seperti itu ya. Oke. Harus tetap bersifat profesional. Dan sekarang Kayu, kalau boleh spill sedikit, Kayu adalah istri dari Kak Nargis. Ya, jadi Bu Ibu gak ada kesempatan lagi buat deketin Kak Nargis, karena ini Kayu baru saja menikah di tahun 2017. Oh, sudah menikah dari 2017. Oh, berarti saya kurang update. Baik, lanjut Kak Ayu, kesibukannya apa dan sekarang tantangan yang paling sering dihadapi itu apa aja? Ya, untuk kesibukannya seperti yang sudah saya beritahu bahwa saya mengajar di sekolah MOA. Saya juga guru BK di sekolah MOA, mungkin seperti Bu Irma dan Ibu Ima ya di sini ya. Untuk yang tantangannya sih sebenarnya saya ingin mengubah image guru BK, karena kan dulu kalau anak-anak melihat guru BK tuh takut, terus langsung ngumpet gitu. Saya sih maunya yang sekarang yang kalau melihat guru BK malah seperti teman gitu. Jadi yang bisa bercerita, bisa berkeluh kesah, bisa berbagi kesulitannya, nanti bisa sharing sama guru BK di sekolah gitu sih. Mengingat waktu sudah mendekati jam 11, kita nanti lanjut di sesi tanya jawab ya. Tarika, Kayu, sekarang kita panggil yang sedang persiapan ke Jepang, yaitu Bayu dan Wisnu. Silakan Bayu dan Wisnu. Kayu, Pak Patur, mana Pak Patur? Pak Patur bisa di sebelah saya Pak. Nah, silakan Pak Patur. Oke, balik lagi di kesempatan ini, semoga tidak bosan mendengar di jaringan 25,5. Ini di depan kalian ada kakak alumni juga baru lulus kemarin. Sering lihat nggak? Sering lihat nggak? Sering, hampir sama kayak yang tadi. Ini selalu berduaan. Enggak ya? Oh enggak ya? Salah berarti. Baik, kalau tadi ada yang di dunia kerja, kemudian ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ya. Sekarang ada yang unik, dan ini harus benar-benar kita perhatikan. Sebenarnya banyak peluang untuk kita menuju ke kata sukses, karena kata sukses setiap individu itu masing-masing berbeda. Sekarang kita dengarkan gambaran daripada kesibukan kakak Wisnu sama kakak Bayu. Silakan, monggo siapa duluan? Jangan kencang ya. Ulang-ulang nih belum semangat, mana suaranya roda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Moro. Saya bisa dipanggil Wisnu. Kesibukan saya saat ini pelatihan bahasa Jepang dari awal bulan Juli. Awal bulan Juli. Iya. Sobril, jangan gitu dong kalau ngobrol. Tapi pakai bahasa Jepang terkenal. Boleh nggak apa-apa perkenalan pakai bahasa Jepang? Pertama namanya apa? Jadi boleh. Kamera siap, kamera ya, video, pas dari video ini. Minasan konnichiwa.
Konnichiwa. Konnichiwa itu artinya? Konnichiwa itu ucapan salam ya? Siap. Kalau pagi? Kalau pagi Ohayou gozaimasu. Oh, itu yang sering dipraktekin sama teman-teman adik-adiknya. Kesiapan. Oke, lanjut. Sumimasen. Watashi no namae wa Wisnu Wara Toshimasu. Wisnu ka ibarete-imasu. Hendra wa dewasa ini dari Masta. Watashi wa dewasa ini dari Masta. Sushi wa Indonesia ni shindaimasu. Hai, dozo-dozo onegaishimasu. Amin. Oke, tadi itu kalimat apa? Nama, umur, salam asal tadi saya bilang tuh asal Indonesia ya. Oh itu kan tahu saya. Asal Indonesia. Oke, silakan mulai nih Bapak. Sekarang sebelah dulu kita kenalan juga. Namanya dipanggil tadi sama Kak Irma itu Bayu. Betul nggak? Nah, kalau bahasa Jepang lah dibetulin ya. Boleh berdiri juga. Konnichiwa. Konnichiwa. Lanjut Bang. Watashi no namae wa Sakabayu Kurniawan desu. Ayu to yonde kudasai. Sushi wa Indonesia Jakarta desu. Watashi wa 19歳になりました。よろしくお願いします。Boleh dimanfaatin ya. Tepuk tangan dulu. Terbukti berarti ya. Kita sekarang berbicara dengan orang yang sedang melatih dirinya berbahasa Jepang. Kalau tadi kan bener Pak itu, soalnya nanya ini. Beneran kan mau latihan Jepang bener kan? Oke, pertanyaan untuk Bayu dan Wisnu sebelumnya. Saya dari pribadi berterima kasih untuk kehadiran dan juga untuk kakak-kakak semuanya. Terlebih karena kakak kalian ini mereka masih melakukan pelatihan di LPK adanya di Bekasi dan baru dikabarin kemarin ya. Saya kirim surat tolong sampaikan ke pimpinan LPK untuk hadir memberikan motivasi. Jadi tolong untuk semuanya didengarkan baik-baik. Ini juga buat gambaran kita. Masih banyak jalur. Kalau misalkan tadi kuliah belum bisa, kerja di dalam negeri nggak bisa, kita punya kesempatan di luar negeri. Silakan untuk Mas Wisnu, kira-kira panggil kalau orang Jepang itu panggilan Mas atau Sensei? Wisnu-san. Nah contoh yang berbeda bahasa Mas Wisnu aja. Untuk Mas Wisnu coba disampaikan kira-kira apa yang sedang dilaksanakan dan kemudian gimana sih kok bisa terjun ke tempat pelatihan tersebut dan apa motivasinya. Sedangkan teman-teman yang lain kan mau kerja, betul ya? Ada yang mau langsung kuliah. Kenapa kok bisa mau terjun ke pelatihan bahasa Jepang? Untuk apa? Ya, silakan ke Mas Wisnu Sang. Yang pertama mungkin motivasinya itu dari sekolah, dari orang tua. Pertama untuk Bu Dede, Pak Batur, itu sangat mendukung kalau ada programnya Jepang itu. Ditambah saya pribadi bukan nggak suka kuliah tapi lebih suka bekerja. Dari sejak lulus bulan Mei 2 minggu setelah itu langsung prepare untuk pelatihan Jepangan itu. Oke, dari bulan apa tadi? Bulan Mei ya. Sekarang bulan apa? Februari. Berapa bulan udah? Ya, awal bulan ya. Berapa bulan? Sekitar 8 sampai 9 bulan. Oke, lanjutkan. Selama 8 sampai 9 bulan di sana sudah beberapa kali
mulai interview langsung sama orangnya. Interview pertama saya gagal, selanjutnya cancel. Yang kedua alhamdulillah diterima. Sampai saat ini dengan untuk produksi di bidang interior kontrak 3 tahun. Kontraknya di Tokyo. Di Tokyo, teman-teman, luar biasa teman-teman. Karena kita kenal Tokyo itu apa namanya, untuk view-nya itu sungguh indah banget. Ya dari luar aja udah indah, apalagi di dalamnya. Ya kita nggak ada yang tahu. Besok aja ya saya. Motivasinya tadi belum belajar, motivasinya apa? Motivasi. Kok teman-teman yang lain kerja, kuliah kok kamu ikut latihan? Saya kira kamu ketika pengen latihan kalau ini kan mungkin ya karena ingin kerja, karena dari dulu emang lebih mending untuk bekerja di rumah. Ditambah jauh juga dari orang tua, dari Bulu ke Jawa ke Jakarta itu selalu di sama orang tua, cuma orang tua di luar pulau. Oh, asli Bengkulu? Lahir di Bengkulu. Lahir di Bengkulu, ke Pulau Jawa, besok berarti ke Jepang gitu kan? Ya. Di masa-masa sekolah juga kadang ada beberapa pekerjaan, cuman itu di area di Bengkulu. Saya jawab. Ya. Itu ada di gudang. Oke, berarti motivasinya adalah mencari pengalaman ya. Ya. Oke, good. Sekarang coba geser dulu ke Bayu. Dari tadi udah nyiapin ya kata-kata. Oke, Bayu, dari tadi memati ya, memati jangan di ini ya. Silakan. Pertanyaannya sama kayak Wisnu. Apa tadi saya lupa? Motivasi kamu ketika menentukan pilihan untuk pelatihan dulu aja nih, gitu kan? Apa? Mungkin saya merasa karena dari saya sekolah itu saya merasa saya itu kan nggak terlalu pintar gitu ya. Jadi mau bersaing di Indonesia takutnya nggak kebagian. Jadi saya dengar dari sekolah itu ada program luar negeri yang dicoba situ. Oke, itu motivasinya yang paling saya mohon izin saya meneruskan, bukan karena kita yang nggak pintar, tapi mungkin kemampuan kita masing-masing berbeda. Ya, tapi kalau misalkan tadi rasa mindernya, saya nggak bisa bersaing nih di dalam negeri. Ternyata kalau keluar negeri mah itu bukan karena minder, tapi karena apa? Karena yakin punya jalan, punya peluang untuk keluar negeri. Oke, sekarang pertanyaannya lagi buat berdua nih ya. Dari bulan Mei, kemudian 2 minggu itu kan berangkat. Sekarang udah bulan Februari. Kira-kira apa yang perlu disiapin? Kemudian berapa lama sih bimbingannya tersebut sampai kamu bisa tadi menuju terus sampai seterusnya? Itu berapa lama sih prosesnya? Di sana kemudian ada interview kerja jalan dengan waktu berapa bulan? Untuk bimbingannya itu sampai kita nanti berangkat. Jadi terus dibimbing sembari mempelajari bahasanya sampai itu berangkat. Sampai berangkat bimbing terus. Oke. Kemudian Bayu sama? Sama. Siap. Kemudian apa tadi saya jadi hilang dari. Kemudian untuk persiapan, kira-kira apa yang perlu disiapin ketika kamu mau melangkah latihan masuk ke Jepang nih? Apa yang perlu siapin? Yang pasti biaya. Biaya itu pasti. Jadi di belakang biaya itu ada mental sama kuat-kuatin ada mentalnya lah. Keberangkatan ke Jepang itu nggak seindah yang dipikirin. Mungkin dari orang awam melihatnya kayak Jepang nih bagus gitu segala macam. Tapi nanti kalau ada terjun nanti tahu sendiri kan. Jadi siap-siapin mental aja. Siapkan mental yang pertama. Iyalah. Kita ke Ciputat aja siapin mental takut nyasar gitu kan, apalagi di Jepang. Luar biasa. Kalau Wisnu kira-kira persiapan apa? Sama mungkin cuman yang pertama yang pasti biaya, yang kedua mental nekat, yang ketiga tuh dukungan dari orang tua, dukungan dari semua pihak, terutama diri sendiri. Betul, terutama diri sendiri. Oke, itu daripada persiapan. Sekarang tadi itu gak perlu motivasi yang utama. Orang tuh kalau misalkan pengen apa pasti ada yang diinginkan. Benefit apa yang sudah tergabung
belajar. 60 muter lagi, balik lagi. Gitu sih. 180 derajat untuk mengubah. Oke, cukup ya. Nah, sebelum mengakhiri untuk Wisnu dan Bayu perlu diketahui pasti perlu biaya yang kita siapkan. Ya, biayanya juga nggak besar, biayanya juga nggak kecil, tapi juga jangan takut. Ya, masih banyak dukungan baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga yang lainnya. Ya, benefitnya sedikit gambaran. Ini buat motivasi, biar karena waktu pengajakan belum ada. Benefit untuk magang ke Jepang yang dipaparkan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah 20 juta gaji sana. Betul kan? 16 sampai 20 juta. Itu untuk gaji di Jepang selama satu bulan. Tuh, luar biasa. Oke, terima kasih. Wisnu dan Bayu, mungkin nanti ada tambahan bila waktu ya. Tepuk tangan untuk Wisnu dan Bayu. Untuk yang terakhir yang kita tunggu-tunggu, tepuk tangan yang meriah untuk Kak Nargis. Silakan Kak Nargis. Halo Kak Nargis, dipersilahkan Pak Fatur. Lagi dan lagi. Saya jadi kayak mau interview enggak ya? Kita interview, kita sharing aja. Saya juga mau sharing gitu kan. Sebelum kita berbicara ke profesi yang sudah dipakai seragamnya, saya mau tahu dan mungkin adik-adik semua di sini juga pengen tahu kebiasaan apa yang dilakukan selama di sekolah yang mengantarkan kakak sampai ke profesi ini. Kira-kira apa sih kok bisa sampai masuk ke jalur pendidikan polisi ini? Selamat siang adik-adik semua. Untuk saya awal-awal karena jurusan saya di multimedia, saya ingin bekerja di salah satu stasiun televisi. Ya awal-awal stasiun televisi swasta. Keinginan pada saat itu masuk dunia televisi. Kemudian saya melihat teman sekelas saya itu ingin mendaftar anggota Polri. Teman dia ya? Inspirasi dari teman. Oh, satu kelas ya? Bukan Kak Ilham. Kak Ilham itu ya. Kemudian saya berpikir kembali, sepertinya keren menjadi polisi kan? Keren banget. Iya keren kan? Jawabnya kok keren gak? Tapi saya berpikir kembali Pak, karena pada saat itu berat badan saya itu 120 kg. 120 kg. Kemudian saya olahraga, saya diet selama kurang lebih itu 1 tahun, sehingga sampai berat badan saya itu 65 kg. Luar biasa, tepuk tangan. Kemudian di tahun 2012 saya daftar 2000. Saya yakin kesempatan itu masih ada. Kemudian di tahun berikutnya saya coba kembali dan alhamdulillah saya berhasil Di tahun 2013. 2013. Tepuk tangan. Jadi kan saya belum merekam kakak lulusan tahun. Saya lulusan tahun 2010 baru masuk ke namanya profesi ini lulusnya 2013. Berarti di dalamnya ada proses yang harus kita dengarkan, ya, yang harus kita lewati. Kemudian setelah saya lulus, saya menjalani pendidikan polisi selama 7 bulan di Sumatera Barat di SPN Polda Sumatera Barat. Kemudian di tahun 2014, tepatnya di Januari, saya kembali ke Polda Metro Jaya di Direktorat Samapta Polda Metro Jaya. baik, ini perjalanannya saya sampai bingung ya. Maksudnya tadi dari awal persiapannya ada revisi yang utama gitu kayak, kemudian dari pengetahuan itu udah pasti kayak
Nah, saya mau tanya nih, karena di sini juga kan masih ada multimedia. Ya kalau sekarang kelas 10 11 namanya DKV. Iya. Untuk jurusan tersebut kemungkinan besar bisa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan polisi itu ada syarat yang lain nggak? Kan kalau itu kan jurusan multimedia gitu kan, ada syarat yang lain? Tentunya untuk syarat yang lain dari fisik ya Pak ya. Ya fisik. Fisik, akademik dan psikologinya juga harus disiapkan. Oke, luar biasa ternyata dengan multimedia juga kita bisa masuk ke kepolisian. Jadi jangan sampai mendowngrade ya atau menurunkan daripada ekspektasi jenjang karir kita. Multimedia ini nggak bisa nih jadi polisi atau yang lain nggak bisa nih jadi apapun itu. Nggak, ternyata dari apapun kalau kita punya tekad dari ada usaha kita bisa sampai. Ya, semoga saya doakan untuk adik-adik saya semua lulus 100%.